dengan Allah, maka konsepsi ikatan ini berubah jadi pedoman kehidupan. Dari aqadah jadi aqidah. Aqidah. Akidah itu bukan sekedar keyakinan. Tapi keyakinan Anda yang mengikat Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terbangun hubungan yang kuat antara Anda dengan Allah. Konsepsinya disebut dengan aqidah. Dari aqadah yaqidu aqdan. Aqidah. Saking kuatnya hubungan Anda dengan Allah, maka Masya Allah, saya berikan gambaran pada Anda ya. Orang yang punya hubungan kuat, sekuat apapun, saking kuatnya, itu kadang-kadang bisa melampaui pikiran akalnya. Bahkan hal yang kata orang belum tentu terjadi, bagi dia saya yakin. Bahkan hal yang bagi sementara orang tidak dipercayai, bagi dia saya yakin. Pokoknya kalau orang sudah terbangun hubungan yang kuat, dia tidak akan peduli. Akan tumbuh keyakinan yang kuat pada orang, antara dia dengan orang dibangun ikatan yang kuat itu. Saya contohkan. Antum kenal sahabat Abu Bakar? Masya Allah. Kenal di mana mas? Hanya di Masjid Rahmatan lil Alamin ada yang kenal sahabat Abu Bakar. Luar biasa. Kemarin di Bukit Tinggi, Masjid Kubang Putih ada yang kenal dengan Utsman bin Affan. Luar biasa. Itu masih lumayan lah, daripada di Lampung kenal Fir'aun. Luar biasa. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq sangat kuat ikatannya dengan Rasulullah SAW. Sampai satu kali Abu Jahal, yang seorang provokator, pembenci Nabi luar biasa, penghalang dakwah yang sangat tajam, itu punya satu rencana. Rencananya akan membuat malu Nabi Muhammad SAW sehingga Islam bisa ditinggalkan seketika. Kalau Anda umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah semoga yang belum berangkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari arah Zamzam menuju Al-Masjid Al-Haram, sebelah kiri dari Zamzam itu ada bukit yang di atasnya ada istana raja. Itu Jabal Qubais namanya. Bergeser sekitar 50 sampai 100 meter ke sebelah kanannya ke arah Bukit Marwah. Selurus dengan sofa, lurus itu akan Anda temukan Al-Maktabah Qadimah, museum dengan bangunan warna krem seperti masjid kita ini. Disitulah diduga dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bergeser sedikit ke Marwah, ada bukit yang cukup agak panjang. Di situ diduga Nabi SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Tepat di bawah Jabal Qubais, Anda akan temukan lampu tiang pertama yang cukup panjang, tinggi. Yang kedua agak lebih rendah, disitulah tempat tinggalnya Abu Jahal. Abu Jahal punya gambaran, saya akan permalukan Muhammad SAW. Dia infokan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, bukankah kamu menerima wahyu? Ya, tadi malam. Bukankah wahyu itu mengatakan engkau telah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan naik ke langit selama semalam? Ya. Maksudnya Quran surah 17 Al-Isra ayat pertama itu. Umumkan sekarang. Itu kan hal yang hebat, yang tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang kita sampai saat ini. Itu akan menegaskan kerasulan. Dijebak Nabi SAW. Jadi bukan Batman saja yang pandai menjebak. Abu Jahal lebih jagoan. Apa yang terjadi? Nabi kemudian mengikuti saran itu. Naik, dikira akan disupport. Begitu naik ke atas Jabal Qubais dan mengumumkan itu, maka mulailah kalimat Abu Jahal meluncur di lisan yang sangat deras itu. Inilah sang penipu yang sangat ulung. Kita bayangkan. Tertawakan oleh Abu Jahal. Ini penipu yang sangat ulung. Mari kita bayangkan. Kita saja untuk menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina itu butuh waktu berapa lama? Pakai unta berapa lama? Jalan kaki apa lagi? Orang ini mengatakan ke Masjidil Aqsa naik ke langit lagi cuma semalam. Apakah di antara kalian ada yang percaya? Maka berguncanglah bahkan orang-orang yang sebelumnya telah beriman kepada Nabi. Ada yang kemudian balik lagi. Ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Disitulah melihat tersenyum kecut Abu Jahal, tinggal satu orang lagi. Kalau saya bisa yakinkan dia, maka selesai Islam di tanah suci. Pergilah kemudian kepada Abu Bakar itu, Abu Quhafah. Sekarang rumahnya di sekitaran Hotel Hilton. Kalau dari Zamzam, sebelah kiri ada Hilton, di sekitaran itu. Depannya Parlemen Quraisy. Dia berangkat, dia kejar ke kebunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu berangkat kemudian disampaikan, ada sesuatu yang menarik kau harus lihat. Abu Bakar berkata, apa itu? Ikut saja. Begitu kemudian diikut, ditarik tangannya sampai ke Jabal Qubais, diminta oleh Abu Jahal untuk mendengar kalimat Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Lahab, katakan apa yang kata Abu Jahal, katakan apa yang tadi kamu sampaikan. Maka ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal tersenyum kecut, menduga ini akan semua berakhir.
Tapi apa jawabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Perhatikan kalimatnya. Lau kana Muhammadun SAW. Sekalipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan, di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kita sekarang juga, dan itu tidak terjadi, saya akan tetap yakin dengan dia. Saya akan tetap yakin dengan dia. Saudara, meyakini sesuatu yang umumnya diragukan oleh banyak orang, kalau standar disebut shadiq. Tapi kalau semakin memuncak dan yakin apapun yang disampaikan, maka berubah namanya jadi sifat mubalaghah, superlatif. Dari shadiq jadi siddiq. Sejak saat itulah diletakkan kalimat siddiq melekat dalam dirinya. Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang penting Anda garis bawahi, ada ikatan yang kuat antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Sampai mengatakan, kalaupun benar tidak terjadi, saya tetap akan yakin dengan itu. Nah, Anda yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuat, apapun yang Allah perintahkan kepada Anda, sekalipun kita belum mengetahui hikmahnya, belum paham ujungnya, belum dapat imrahnya, maka orang yang punya ikatan kuat dengan Allah tidak akan meluncur di lisannya kalimat keraguan. Dia akan katakan, saya yakin sekalipun itu belum terjadi. Keyakinan pada sesuatu yang tampak itu disebut dengan ilmu. Abu Bakar yakin pada Nabi Muhammad SAW karena melihatnya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak, itu disebut dengan iman. Iman. Ikatannya disebut dengan akidah, keyakinannya disebut dengan iman. Karena itulah kalimat iman di Quran pertama kali disebutkan. Dirangkaikan dengan kalimat yang belum tampak dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Diawali dengan kalimat tanpa ragu terhadap isi Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman. Pada yang gaib. Sampai subuh ini, mohon maaf, coba lihat sejauh mana kekuatan hubungan kita dengan Allah dibangun. Jadi kalau ikatan kita kuat, tidak akan pernah terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Perhatikan ya. Saya mau tunjukkan satu bukti yang sangat indah di Quran. Teman-teman, akidah itu melahirkan iman. Kekuatan hubungan kita dengan Allah melahirkan keyakinan yang kuat. Dari keyakinan inilah kemudian, ini yang paling indah. Allah seringkali memanggil hambanya dengan kalimat itu. Saya mau tunjukkan pada Anda. Ketika Allah menyebut orang-orang yang yakin kepada dirinya, punya hubungan dengan Allah, maka diterangkan semua fungsi kehidupannya. Misal, mata. Saya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Mata, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kita melihat. Kambing pun melihat. Elang juga melihat. Lantas apa bedanya mata kita dengan mata elang? Elang terbang ke udara, Masya Allah, sampai bukit tinggi. Anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pesawat ke udara, anak sendiri nggak kelihatan. Lebih tajam mata elang dibanding mata kita. Cuman persoalannya mata elang dihisab, mata kita tidak. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan, apa yang kita pikirkan satu saat akan ditanya oleh Allah. Mata elang yang tajam tidak ditanya, mata kita ditanya. Perhatikan, ketika Allah menyebut fungsi mata, itu tidak dimulai dengan kalimat mata, tapi kalimat iman. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalimatnya menggunakan kalimat iman. Qul lil mu'minin. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu kan nggak boleh lihat. Ghaddul basar itu hanya melihat yang baik dan palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari sesuatu yang tidak baik itu ghaddun namanya. Jadi ketika Anda punya hubungan kuat dengan Allah, Anda akan punya semacam gambaran di hati Anda. Akan punya semacam pengarah kompas di hati Anda yang masuk ke dalam mata Anda. Jadi begitu kemudian Anda melihat sesuatu yang tidak layak menurut Allah dipandang, Anda akan segera palingkan. Aurat terbuka, Anda palingkan. Lihat handphone ada gambar tak layak, Anda akan palingkan. Di mata Anda hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Sekarang ukur, kalau selama ini mata kita mudah melihat sesuatu yang tidak baik, berarti hubungan Anda dengan Allah tidak sampai taraf akidah yang sangat kuat. Iman kita belum menguat dengan tajam. Cek. Lisan. Ketika mulut disebut oleh Quran, kalimat pertamanya menggunakan kalimat iman. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Punya ikatan dengan Allah. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasraqu min qaum. Jangan saling celah.
Jangan saling celak. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu, karena Allah maha baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik. Lihat kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam saja. Pilihannya cuma dua. Imma Anda katakan yang baik, kalau nggak bisa Anda diam. Di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah, dia nggak akan memilih yang ketiga. Jadi kalau lisannya mulai berkata kotor, maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Sampai ke ujung kaki. Bahkan yang paling menarik, ujung kaki itu indah sekali. Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah itu, hamba Allah yang penyayang itu disebut hamba Allah. Cirinya apa? Jika dia melangkah-langkahnya begitu tawadhu, tenang. Jadi kalau Anda melangkahkan kaki, langkah Anda bertentangan dengan nilai ayat ini, sifatnya seperti di Quran surah 31 Luqman ayat 18, paling kiri sebelah bawah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Anda sombong misalnya, maka saat seketika itu Anda keluar dari nilai-nilai hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba cek. Hai teman-teman sekalian, bangun hubungan kita dengan Allah. Kuatkan, yakinkan. Nah, bagaimana kita membangun keyakinan terhadap Allah? Disebutkan kemudian diisyaratkan dalam Al-Quran. Tidak mudah kita untuk mendapati itu. Sahabat Nabi saja diajarkan berulang. Tapi konsepsinya diturunkan oleh para ulama setiap zaman. Konsepsinya bisa berbeda, tapi maknanya sama. Sebagian ulama ada yang mengenalkan sifat-sifatnya. Dari sekian sifat dikeluarkan sifat utama. Ada yang 20. Yang lainnya lagi beda masa mengeluarkan lagi konsepnya. Tapi semuanya berukur dan berasal pada konsep yang sama. Kita ambil contoh Quran 11:19 Maryam ayat 65. Ini konsep utamanya. Quran surah 19 Maryam ayat 65. Saya turunkan ya. Saya hapus dulu sebentar. Bismillah. Masya Allah, spesial hari ini ya. Kedatangan pertama. Selalu hukumnya begitu. Saya terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Antum tinggal simak aja. Bismillah. Saya turunkan dulu ya. Konsepnya satu dalam Al-Quran dulu. Pertama Quran surah ke-19 ayat ke-65. Kemudian kalau ini kita turunkan konsepnya, kita perkenalkan. Pertama Quran surah 112. Satu surah. Kedua, kita turunkan sifat secara nalar logisnya. Di Quran itu indah, memberikan dalil plus memberikan analisa secara rasional. Supaya nanti kalau dipersoalkan kita bisa jawab. Quran, kita ambil surah ke-21 ayat 22. Kemudian perintahnya dibangun di Quran, surah ke-20 ayat ke-14. Di masa Nabi Muhammad kemudian diturunkan perintah yang sama. Kita ambil nabinya dulu, Quran surah ke-2 ayat 151. Perintahnya muncul di Quran surah 17 ayat ke-78. Penegasannya di Quran sebelumnya surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga misalnya di Quran surah ke-2 ayat 238. Ini juga pernah dikerjakan di nabi-nabi dulu. Di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14 yang tadi. Kemudian Quran surah ke-19 ayat 31. Seperti Quran surah ke-19 ayat ke-55. Ini bangunannya. Sifat yang keduanya, kalau sudah paham yang ini, kita turunkan pada yang kedua. Kita ambil. Pertama Quran. Surah ke-17 ayat 110. Ini bisa kita turunkan lagi dengan sifat-sifatnya. Misal kita ambil yang cepat Quran. Surah pertama, misal saja. Dari ayat 1 sampai ayat ke-4-nya, ini sebagai contoh saja. Kalau mau lebih dalam, Quran surah ke-59 sampai ayat 24-nya. Kita turunkan. Kemudian, sifat selanjutnya, yang ketiganya, kita ambil yang disebut dengan sifat rububiyahnya, sejak Quran surah ke-7. Kita ambil ayat 172, aplikasinya di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan 2 tahun, Quran surah kedua ayat 233. Kemudian sampai menjelang Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19.
kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13 sampai berkumpul dewasa lagi. Sampai kemudian saya langsung ke dia mencari nafkah pun akan diperhatikan oleh Allah. Quran surah kedua ini yang standar ayat 168. Orang beriman beda ayatnya. Quran surah kedua ayat 172. Semakin meningkat iman dan takwanya di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ini contoh kecil saja. Kalau sudah semakin kuat hubungannya maka akan diberikan 5 keutamaan. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Tafsirnya dari Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kemudian yang kedua Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Kemudian kita ambil yang selanjutnya. Bisa kita dapatkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Yang paling utama Quran surah ke-29 ayat 45. Ini paling utama. Ini kurang lebih konsepsi kita. Bismillah. Sudah? Saya ingin pastikan saya punya berapa menit lagi gitu ya. Kita sampai jam berapa? Oh baik. Silahkan sampai jam 11. Saya jam 7 kurang seperempat pulang. Jam 7 ada pernikahan di sini ya. Bismillah, kita mulai. Jadi ini inti bahasan kita seperti Anda buat temanya. Ya, mengenal akidah, uluhiyah, rububiyah, al-asma, was-sifat. Ini inti bahasannya. Yang tadi baru muqaddimah. Baik, bismillah. 1. Untuk membangun hubungan kuat dengan Allah. Sehingga bisa dinikmati dalam ibadah. Dan terikat dipraktekkan dalam muamalah. Maka ada 3 konsepsi utuh. Yang dibangun dalam Al-Quran. Diperkenalkan oleh para ulama walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Intinya ke sini. Quran surah 19 ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. 1. Fa'budhu wastabir ibadati. 2. Awas hati-hati. Dan yang ketiga, indah sekali. Memperkenalkan sifat samiyah. 1, 2, 3. Konsepsi Rabbus samawati wal ardi ini mewakili rububiyah. Nanti kita terangkan. Kemudian fa'budhu mewakili uluhiyah. Samiyah mewakili asma was sifat. 3 hal saja. Nanti istilahnya dari para ulama bisa beda-beda. Yang penting 3 konsepsi ini mesti kita pahami. Kalau Anda ingin punya hubungan yang kuat dengan Allah, dimanapun berada tersambung dengan Allah, dan nanti hasilnya kita akan lihat di ujung, orang yang tersambung dengan Allah akan diberikan 5 keistimewaan dalam hidupnya di dunia. Dibandingkan dengan orang yang sambungannya belum kuat atau tidak punya hubungan dengan Allah. Kita akan lihat di ujung nanti. Kalau nanti Anda tidak punya 5 hal ini, berarti Anda harus berusaha meningkatkan yang 3 hal ini. 1, saya turunkan sebagai adab yang pertengahan dulu. Lihat sini. Kita ambil yang uluhiyah dulu, aspek ketuhanannya. Perhatikan, Al-Quran menyampaikan, kalau Anda ingin punya kekuatan dalam beragama, khususnya dalam ibadah, maka Anda harus punya pemahaman yang kuat dari aspek ketuhanan dulu. Awas hati-hati ya. Ini nanti yang sangat menentukan antara keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan orang-orang lain yang meyakini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nanti Anda dipersoalkan, kenapa Anda memilih Allah? Anda bisa jawab. Awas hati-hati ya. Awas hati-hati. Sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang dihadirkan kepada kita yang dalam saat bersamaan diuji kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang goyah karena setelah dia berislam dia tidak kenal siapa Allah. Awas hati-hati. Konsepsi teologisnya khususnya aspek ketuhanannya tidak dibangun dengan kuat. Padahal pertama kali ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan Allah, itu langsung kalimatnya bersanding dengan ilmu. Yuk kita mulai. Kita mulai dari Quran surah ke-47 ayat 19. Saya ingin tanya dulu, kalau orang masuk Islam, apa yang pertama kali dilakukan? Bersyahadat. Apa bunyinya? Baik. Tahu dari mana? Baik, hadis Muslim hadis yang ke-8. Ketika ditanya tentang Islam, bal Islam, jawaban pertamanya, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Perhatikan baik-baik ya.
Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat Allah meluncur di lisan kita. Bagi kita yang muslim, itu sudah bersyahadat dalam perut ibundanya dan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah. Setiap manusia sebetulnya bersyahadat dalam perut ibundanya. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum syahada ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka berkata kami bersyahadat. Cuman sayang nanti ada lingkungan yang merubah seseorang sehingga keluar dari nilai syahadatnya. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu, abawa itu tidak harus orang tua. Karena ada orang lahir, orang tua sudah enggak ada. Bisa lingkungan, bisa pamannya, bisa kakeknya, bisa sekolahnya, bisa kampusnya. Di sini mungkin belum pernah terjadi. Tapi kami pernah mengalami satu masalah. Ada anak SD-nya Islam, bahkan dari TK. Kemudian SD, SMP, SMA Islam. Orang tuanya merasa kuat dia, sudah kuat keislamannya. Kemudian pergilah ke kampus tertentu, keluar wilayahnya, 2 pekan tidak pulang. Begitu pulang minta izin pindah agama. Bagi kita yang tidak tergoyahkan, maka dijaga keislamannya, kita ulang-ulang syahadat khususnya dalam salat. Bagi yang kemudian berubah, ingin masuk Islam lagi, kembali kepada fitrahnya, maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Sekarang perhatikan, ketika kalimat Allah diucapkan, disebutkan dalam Al-Quran perintahnya kepada Nabi, agar kalimat Allah itu tidak sekedar mengalir di lisan. Perhatikan, Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. Fa'lam. Awas sebelum dihapus tuh, ini imannya kuat, sebelum saya minta hapus, sudah dihapus. Tahan Pak, jangan dulu dihapus Pak, tahan. Gak apa-apa, jazakallah khair. Quran surah 47 ayat 19. Perhatikan sini. Saya mulai dari uluhiyah. Fokus ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kata Allah jangan sekadar ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Fa'lam. Maka Anda mesti memiliki pengetahuan. Bahkan kalimatnya perintah fi'il amr. Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Asal dari perintah itu menunjuk pada kewajiban. Fa'lam, ketahuilah mesti tahu. Mesti tahu itu dengan ilmu. Makanya kalau diterjemahkan dengan penerjemahan ilmu saraf, maka kalimat ini akan berubah demikian. Maka hendaklah Anda punya pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Untuk menetapkan, meyakinkan, memantapkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat Allah bersanding dengan pengetahuan ilmu. Sehingga dengan pengetahuan ini, nanti ketika Anda dipersoalkan seperti Nabi dulu dipersoalkan oleh orang-orang Quraisy, oleh masyarakat yang hadir di sekitarnya, yang belum menerima risalah Islam. Apa yang pertama kali mereka persoalkan? Konsepsi ketuhanan. Siapa Allah? Siapa Rabb kamu? Kenapa Tuhan kamu itu bukan Tuhan kita, yang selama ini kita sembah? Saya kasih gambaran ya. Dulu, tahun 2004, dibuka program kedokteran di salah satu kampus di Indonesia. Yang paling unik, ini kampus Islam. Tapi berpartner untuk membuka fakultas kedokteran itu dengan salah satu sponsor yang meminta syarat ada satu mata kuliah yang diajarkan di situ. Yaitu mata kuliah pluralisme. Pluralisme, menganggap semua agama sama. Maka anehnya di fakultas kedokteran ada pelajaran pluralisme agama, kemudian datanglah tokoh agama lain mengajar di situ. Yang belajar di situ orang Islam. Salah satunya ada siswanya kemudian datang kepada kami, diajarkan oleh salah seorang tokoh di agama lain, mengatakan kalimat ini, lihat kalimatnya. Anda bisa bayangkan anak baru lulus SMA setingkat itu, nalarnya belum tajam, tiba-tiba dihadapkan pada persoalan itu. Kalian menyembah siapa? Allah. Kata orang ini tidak, kalian menyembah batu. Ka'bah. Ka'bah kan batu. Mereka kemudian sepakat mengatakan, maaf Pak, Ka'bah itu bukan Tuhan kami. Ka'bah itu kiblat bagi kami. Lihat jawabannya. Lantas apa bedanya dengan kami? Patung kami pun kan kiblat juga buat kami. Tuhannya bukan itu. Tapi itu kiblat buat kami. Anda mau jawab apa? Adik teman-teman sekalian, ada berita dalam Al-Quran. Iman kita itu mesti kuat. Di antara kekuatannya, antum mesti paham konsep tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam bahasa Arab disebut dengan uluhiyah namanya. Segala yang terkait dengan Allah. Jadi ketika Anda ditanya, kenapa kamu sembah Allah? Bukan Tuhan yang lain. Kenapa kamu memilih Allah? Bukan Tuhan yang lain. Kenapa ibadah kepada Allah tidak mengibadahi yang lain? Anda bisa jawab
Dan jawaban Quran begitu elegan, luar biasa komprehensif. Ada jawaban dalil, ada jawaban rasionalitas akal. Kalau cuma pakai dalil saja, orang mungkin belum akan percaya. Ini ayatnya. Oh, jangankan kamu, kita juga punya ayat. Anda mau jawab apa? Nah, saya tunjukkan dengan singkat karena materi kita singkat ini. Ya, waktu kita sangat singkat. Lihat sini. Pertama, ketika Nabi dipersoalkan, Muhammad, siapa sih Tuhan kamu? Kamu bilang merawat, Rob, merawat, menyembuhkan, ya, mengampuni, memaafkan. Siapa Tuhan kamu? Lihat kalimatnya. Begitu keluar perintah dari Allah untuk mengenalkan. Pertama, dari segi namanya, Tuhan kita beda dengan yang lain yang dipertuhankan. Dari segi namanya. Perhatikan, Quran surah ke-112. Surah paling favorit. Mewakili sepertiga Al-Quran. Kul, katakan Muhammad. Huwa, dia, yang ditanyakan oleh mereka itu, siapa namanya? Tuhan yang kamu sembah, yang kamu yakini, Allah. Saya ulang ya. Allah. Kul huwa Allah. Karena orang-orang pada saat di zaman Nabi sudah punya nama-nama Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Mereka katakan, Muhammad, Tuhan kami punya nama. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Tuhan kamu siapa namanya? Jangan cuma bilang merawat, menyembuhkan, memaafkan. Tuhan kami juga merawat kami. Menyembuhkan kami, memaafkan kami, mengampuni kami. Tuhan kamu siapa namanya? Lihat. Allah. Masya Allah. Allah. Dan bukan hanya Allah. Diberikan sifat yang paling indah, yang menegaskan dari segi nama saja, tidak ada yang bisa menyaingi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ada ahad, ada wahid. Itu beda. Ada al-ahad, itu lain. Sekarang ada apa? Bukan. Bukan ahad. Ini al-ahad. Kalau ahad, itu sifat satu-satunya. Nggak ada duanya. Tapi kalau pakai al, itu berulang. Itu berulang. Dan bukan minggu ya. Bukan minggu. Itu ada kisah. Nantilah kalau saya terangkan terlalu luas. Tapi Anda buka saja bukunya. Pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Mendirikan NU 31 Januari 1926. Punya 19 kitab. Anda buka kitab keduanya. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14. Posisi paling kanan sebelah atas. Baris ketiga sampai baris kelima. Baris ketiga dimulai dari pojok sini nih. Diterangkan di situ. Kenapa kemudian alasan ahad bisa jadi minggu salah satunya. Nah, ahad, kul huwallahu ahad. Lihat, ada ahad, ada wahid. Kalau wahid, itu satu, mungkin ada dua. Satu, dua, tiga. Wahid, isnin, talata, arba' dan seterusnya. Tapi kalau ahad, satu yang tidak ada duanya. Satu yang tidak ada duanya. Sekalipun dikurangi akan kembali kepada yang satu. Karena nggak akan pernah ada dua di antara yang lain. Tapi kalau disebutkan wahid, akan berpeluang ada yang kedua, ketiga. Karena itu setiap disebutkan kalimat wahid, mesti melekat kalimat ketuhanan. Untuk mengikat yang wahid ini tidak kembali kepada yang lain. Wa ilahukum ilahu, harus pakai kata ilah. Wahid harus menggunakan kata ilah. Tapi setelah menggunakan kata ahad, tidak harus menggunakan kata ilah. Karena ahad itu hanya akan kembali pada yang satu. Lihat sini, saya bandingkan. Sekarang saya hapus. Bismillah. Tahan, saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. Insya Allah, bismillah. Antum. Baik. Insya Allah, iman antum kuat ya. Masya Allah. Fokus Bapak dan Ibu sekalian, sebelum tulisan ini menjadi gaib. Bismillah. Awas dalam tanda petik ya. Perhatikan sini. Siapa namanya? Qul huwa Allah. Sifat nama saja. Ini dari segi nama nih, lihat. Dari segi nama. Namanya sangat spesial. Dengan nama ini jelas menunjukkan Tuhan. Karena beda dengan nama-nama lain yang dipertuhankan. Saya ingin ingatkan dari sekarang dan kajian ini tersambung live. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya tegaskan ini kajian ilmiah. Berisi perbahasan-perbahasan ilmiah. Jadi kalau nanti ada hal yang tidak sepakat, dipersoalkan, mari persoalkan secara ilmiah. Dan saya siap berdiskusi. Oke? Jangan sampai nanti sedikit-sedikit, wah dipersoalkan jadi tersangka saya besok, gitu kan? Pak, kita lihat dulu. Yuk, kita lihat. Lihat sini ya. Sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya. Bukan hanya melekat pada sifat, tapi pada nama. Jadi kalaupun ini dikurangi satu-satu, hanya akan tetap kembali pada esensi yang sama. Saya mau turunkan, misal, nama-nama yang dipertuhankan. Misal, untuk perbandingan saja. Dan silahkan, bagi yang meyakininya, itu kembali pada masing-masing. Karena dalam Islam ada kaidah. Quran surah kedua ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa. Paksa orang untuk memeluk ad-din.
Apa itu ad-din? Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi gak ada kaidah di kita baik secara kasar ataupun halus. Gak boleh secara halus kasih orang Indomie supaya masuk Islam. Kasih orang uang supaya masuk Islam. Gak boleh. Apalagi memaksa. Todongkan pedang, todongkan ini itu gak boleh. Haram hukumnya. Hati-hati ya. Anda paksa orang masuk Islam dengan senjata, haram, Anda dosa. Dosa Anda. Maka dari itu saya ingin tegaskan. Yang isu-isu muncul sekarang, tembak orang, bunuh orang, bom orang, supaya menegakkan nilai-nilai keislaman, saya katakan itu keliru. Tidak sesuai dengan konsepsinya. Jadi kejadian Pak Herman. Di Jalan Tamrin itu, meledak bom. Setelah itu saya berangkat ke Lampung. Pertanyaan pertama sampai Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Agak beda. Ayo sini, kembalikan. Sudah. Misal ya, saya tuliskan misal. Misal Yesus. Misal saja, misal Wisnu.